Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi dalam kajian Brimo Berdakwah. Sungguh sangat disayangkan apabila dalam waktu 1 bulan penuh kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam tidak memaksimalkan waktu yang diberikan. Apabila di bulan suci Ramadan ini kita hanya sebatas meyakini bahwa bulan ini sudah masuk bulan Ramadan tanpa disadari, tanpa ada keinginan dari hati kecil kita ataupun tekad ataupun azam, cita-cita yang harus kita lakukan sebagai umat muslim ataupun sebagai hamba Allah yang soleh ataupun yang taat untuk meningkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas dalam beribadah. Karena setiap amalan, setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu, yang semula amalan soleh yang sifatnya sunnah itu bisa dilipat gandakan hanya ada di bulan Ramadan. Dalam Islam, setiap amal ibadah tidak semata-mata hanya terpaku atau terpusat hanya seperti sholat, ngaji. Tapi di dalam Islam yang namanya amal soleh, amal ibadah adalah segala sesuatu yang sifatnya bernilai baik itu dapat bernilai ibadah. Contoh kecilnya apabila kita membahagiakan ataupun menyapa orang lain. Jangankan menyapa, kita menyampaikan, menampilkan muka ramah dengan senyum kepada sesama anggota keluarga ataupun sesama yang tahu itu sesama muslim, itu adalah suatu amal ibadah. Apalagi kita dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini, sungguh pahalanya lebih berlipat ganda lagi. Perlu kita tingkatkan lagi seperti amalan-amalan sunnah yang lain. Bisa dengan cara bersedekah, berinfak, ataupun dengan berzikir kepada Allah. Zikir di sini artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Baik itu kita dalam keadaan berdiri, berbaring, ataupun dalam keadaan duduk, kita harus senantiasa hati kita ini terpaut dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak hanya mengambil makna secara sempit, hanya sebatas dengan mengucapkan lafal-lafal kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir di sini mengambil makna yang lebih luas. Bisa kita kembangkan yang namanya zikir, ingat kepada Sang Pencipta, tapi kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja, yang namanya zikir, ingat kepada Allah, ada Sang Maha Pencipta yang maha melihat apa yang kita lakukan, baik itu ucapan, tindakan, ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita selalu berzikir, ingat kepada Allah, sikap, ucapan, dan tindakan kita itu selalu terkontrol. Karena kita dapat bekerja secara maksimal, kita yakin ada yang maha melihat, yang maha mengawasi segala tindak tanduk ucapan yang kita lakukan. Seperti dicontoh kita ketika di kantor, kita bekerja bukan semata-mata hanya pertanggungjawabannya hanya sebatas ada atasan kita ataupun ada yang mengawasi dari rekan kita. Apabila kita sudah mengamalkan yang namanya zikir, ingat kepada Allah, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi muslim yang taat, yang jujur. Zikir di sini mengandung makna yang sangat luas, makna yang sangat dalam. Apabila kita bisa senantiasa mengamalkannya di dalam setiap pekerjaan, setiap perilaku dan ucapan kita berlandaskan, kita sandarkan kepada Sang Maha Pencipta yang maha mengetahui, yang maha mengawasi. Apabila kita zikir tersebut selalu kita amalkan, ingat kepada Allah. Apabila kita bekerja, kita mempunyai rasa tanggung jawab. Apabila belum jam waktunya pulang ataupun jam waktunya masih ada, karena ada yang mengawasi, biarpun tidak ada pekerjaan di kantor, kita tidak lantas
mengambil jalan sendiri, kita pulang padahal belum waktunya. Ada yang maha mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat-malaikat yang mencatat. Hamba tersebut menjadi sadar, ada yang mengawasi, biarpun gak ada kerjaan, tetap standby di kantor menunggu jam waktunya pulang. Sadar betul dirinya ada yang mengawasi, sadar betul tanggung jawab sebagai hamba yang taat, yang soleh akan pekerjaan, jadi tanggung jawab. Jadi tidak seenaknya, ada rasa tanggung jawab, bekerja secara maksimal. Yang kedua, zikir yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan bagi kita, di mana bulan Ramadan adalah bulan segala sesuatu amal yang kita lakukan dapat bernilai berlipat ganda pahala. Apalagi yang wajib, begitu pula yang sunnah. Karena zikir tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya segala dilema gundah gulana yang kita alami dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara berzikir, hati kita menjadi tenang. Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah dibahas apabila sedang sholat, sedang ngaji, sedang puasa. Itu adalah bagian dari zikir. Tetapi zikir di sini kita kembangkan lagi ke dalam makna yang lebih luas, makna yang sangat dalam, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mengawasi, yaitu dengan mengamalkan zikir tersebut. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan amalan zikir, sudah menjadi tabiat ataupun kebiasaan dari hambanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap melakukan amal kebaikan, orang yang senantiasa berzikir, dia akan selalu ingat. Minimal apabila kita mengerjakan sesuatu yang baik, taruhlah kita mengambil makan, memakai sepatu, memakai baju, apapun yang kita lakukan yang sifatnya nilai kebaikan, pasti ahli zikir mengawalinya dengan minimal dengan mengaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam keterangan disebutkan pula, apabila kita melakukan suatu kebaikan, maka awalilah dengan basmalah. Membaca basmalah dalam melakukan kegiatan yang kita anggap baik, itu adalah suatu zikir. Artinya mengucapkan kalimat thayyibah Bismillahirrahmanirrahim, artinya memasrahkan, ingat kepada Allah Sang Maha Pemberi, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang. Itulah zikir, utamaan zikir. Apalagi zikir yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, di samping nilai pahala yang berlipat ganda, kalau bisa dari mulai setiap waktu, setiap detik, dari mulai bangun tidur, mulai pagi sahur, kita melakukan rutinitas aktivitas dalam keseharian di bulan Ramadan ini, kita mengamalkannya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dengan ucapan atau lisan. Setiap langkah, setiap gerak-gerik kita, hati kita selalu terpaut, lisan kita selalu berucap dengan kalimat-kalimat thayyibah, seperti kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Itulah ucapan-ucapan zikir yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir secara lisan. Kita kembangkan lagi dalam zikir secara aplikasi atau secara tindakan nyata dalam perbuatan. Zikir dalam perbuatan, kita masrahkan segala sesuatu, segala perbuatan, amal perbuatan kita hanya semata-mata menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, sehingga timbul dari pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang taat,
menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang jujur. Karena jujur adalah modal kunci utama yang bisa mengembangkan bangsa ini. Sangat rindu dengan orang-orang yang jujur. Apabila bangsa Indonesia mengamalkan dengan zikir, baik zikir secara lisan ataupun zikir secara perbuatan, insya Allah akan didapatkan pribadi-pribadi muslim bangsa Indonesia yang jujur, yang amanah, yang bisa bermanfaat bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Pada saat ini Indonesia sangat kurang orang-orang yang jujur, yang merasa sifat, sikap, dan perilakunya selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat-malaikatnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.